Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha, NIM 0101211018. Saya mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 3 dan STAMDOK 2021. Ini adalah praktek ceramah dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Azhar Sitompul MA. Baiklah, sebelum saya menyampaikan ceramah saya, izinkan saya menjelaskan pengertian dari retorika dakwah itu sendiri. Nah, retorika artinya suatu gaya atau seni berbicara, baik dicapai berdasarkan bakat alami ataupun talenta, maupun keterampilan teknis. Dan dakwah itu sendiri yang berasal dari kata Arab, yaitu da'a yad'u, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil seseorang untuk berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan yang buruk, atau seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Maka retorika dakwah adalah suatu kepandaian seseorang dalam menyiarkan ajaran Islam secara lisan guna terwujudnya situasi dan kondisi yang islami. Dan retorika dakwah ini merupakan cabang dari ilmu komunikasi yang membahas tentang bagaimana menyampaikan pesan kepada orang lain melalui seni berbicara kita agar pesan kita dapat diterima oleh orang lain. Baiklah, di sini saya akan menampilkan contoh dari penerapan retorika dakwah, yaitu ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kelapangan waktu sehingga kita dapat membuat video tugas retorika dakwah ini. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang telah diterangi oleh iman dan Islam. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Azhar Sitompul MA yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan ceramah saya yang berjudul Setiap yang bernyawa pasti dihampiri oleh masalah. Seperti ayat suci Al-Quran yang tertera dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Dan Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna di antara segala ciptaannya. Manusia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa yang merupakan potensi dasar yang harus disyukuri. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri juga bahwa kehidupan manusia tak selalu berjalan dengan baik-baik saja. Hidup tak seharusnya melulu tentang kebahagiaan dan tak seharusnya melulu tentang kepahitan. Hidup itu balance dan telah dirancang oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernahkah kita merasa muak dengan masalah yang tiada henti? Masalah demi masalah datang silih berganti. Pasti pernah dong. Kita ngerasa satu persatu masalah terselesaikan dan datang masalah baru. Begitu seterusnya hingga kita merasa ingin menghilang dan lari dari kenyataan. Tapi apakah kita pernah merasa bahwa itu tanda dari Allah sayang kita, telah memperhatikan kita? Jika hadirin belum pernah berpikir tersebut, disinilah saya akan memberitahunya. Maka hadirin wal hadirat perlu mengetahui bahwa itulah faktanya. Masalah memang dapat membuat siapapun tak nyaman, tetapi perlu diketahui sekalian bahwa di dunia ini tak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Seperti kalimat Arab yang berbunyi bil imtihani yukramul mar'u aw yuhan, yang artinya dengan ujian atau dengan masalah dapat memuliakan seseorang atau menjadikannya hina. Nah, dari kalimat tersebutlah kita dapat mengetahui bagaimana mulianya seseorang. Kita dapat membedakan mulianya seseorang itu ataupun tidak dari bagaimana cara ia menyikapinya atau menghadapinya. Baiklah, ditegaskan sekali lagi dalam teks pidato saya ini, terimalah kenyataan bahwa setiap yang bernafas pasti ditakdirkan untuk menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Faktanya yang harus kita ketahui bersama adalah bahwa masalah tak selalu negatif. Masalah dapat membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, masalah dapat menambah wawasan, masalah dapat membuat kita lebih berbobot,
Masalah dapat mengubah pola pikir kita, serta masalah dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingatkah teman-teman semua bagaimana pertama kalinya kita terlempar ke dunia ini? Dalam ceritanya, Adam dan Hawa membuat satu kesalahan. Nah, justru satu kesalahan tersebutlah menjadi awal sejarah terbentuknya manusia. Jika tidak ada masalah tersebut, mungkin kita tidak akan ada di dunia ini. Mungkin saat ini saya tidak akan bisa merekod video ini. Maka untuk apa lari dari masalah? Baiklah teman-teman, ketahuilah bahwa di dunia ini tak ada yang namanya malam selamanya malam, hujan tak selamanya hujan. Pasti akan ada siang setelah malam dan pelangi setelah hujan. Maka hidup kita berwarna-warni sehingga indah untuk dinikmati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, jelas dan tidaknya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.